Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kok suarane Bu? Pun sahur Bu? Alhamdulillah. Kula ulang sepindah malih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, para ustadz, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat lahir ataupun nikmat batin ya. Nikmat lahir alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah berupa kesehatan yang sempurna. Saya lihat wajah-wajah panjenengan semua ini golongan-golongan wajah-wajah yang bercahaya semua. Ini sebagai bukti bahwa kita ini diberikan oleh Allah nikmat sehat yang sempurna. Alhamdulillah. Termasuk nikmat yang wajib kita syukuri bersama adalah kita semua masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Jadi masih diberikan oleh Allah urip ketemu bulan Ramadan. Sebabnya apa Bu? Tidak semua teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang tahun kemarin ketemu Ramadan, saiki ketemu lagi, alias sudah dipanggil oleh Allah. Kita ini termasuk golongan-golongan manusia yang masih beruntung diberikan kesempatan hidup untuk menambah pundi-pundi amal khususnya di bulan Ramadan. Ya saya ini Masya Allah kalau ketemu jamaah Al-Hidayah ini wis ati niki ayem Pak ya. Salat subuh biasanya nak masjid-masjid liya iku tolong Ustaz nanti wiridanya dipersingkat. Disingkat. Ben jamaah gak mulai. Ya, tapi ini Al-Hidayah ini wis aman ya. Masih wiritannya dipanjangkan, masih tetap dienteni mawon ya. Terutama ibu-ibu ini Masya Allah ya. Ini poso niku Masya Allah wis semringah wajahnya ya. Ini ketemu azan zuhur iku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab apa Bu? Alhamdulillah saiki wis zuhur diliungkas. Nah, asar. Mari ngono asar adzan maneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saiki asar diliungkas maghrib. Begitu maghrib Masya Allah wis lali ya. Kayak wong dendam ya Bu. Kabeh dijablasno kabeh ya. Kita itu kalau puasa jangan seperti orang dendam ya. Memang kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Tapi ya kayak wong dendam ya. Ini Masya Allah puasa kayak wong dendam. Ya. Mangan digetno ae padahal jarak isya maghrib itu cuma sebentar ya. Ono adzan Allahu Akbar isya. Jawabe apa? Alah,
durung melorot. Wis isa. Nah, iki wis kakean makanya jangan terlalu banyak makan menjelang sholat ya. Rasulullah itu kalau berbuka pakai kurma ya. Makanya kalau panjenengan datang ke sini dengan perut yang sangat penuh makanan ini ya juga bermasalah ketika sholat ya. Kadang-kadang ruku'e gak iso sempurna, jongkong ini. Marung udah gelagean ambu kolek cerita gue, mari mangan kolek tayu. Iya kolek, kok podo? Ya Allah, wis mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah seluruh amal ibadah kula lan panjenengan senantiasa diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua hal yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah untuk umatnya, yang diwariskan oleh baginda Rasulullah untuk umatnya, di mana dua hal ini mendapatkan jaminan dari beliau, intamasaktum bihima lan tadhillu abada. Kata Rasulullah, jika engkau berpegang teguh kepada dua hal yang aku tinggalkan ini, niscaya engkau tidak akan tersesat. Ini jaminan Rasulullah. Siapa saja yang mau berpegang teguh dengan dua tinggalan Rasulullah ini, lan tadhillu abada, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah jauh-jauh itu sudah memprediksikan, jauh-jauh sudah melihat bahwa suatu ketika akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, suatu zaman di mana umatnya akan mengalami kebingungan, ya, keresahan, ketidakpastian. Akan datang satu masa di mana yang beliau lukiskan seperti malam yang gelap gulita. Nih malam gelap gulita itu kira-kira iso enggak bedakno sing hitam ambek sing putih? Enggak bisa. Enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dalam kondisi gelap itu banyak terjadi benturan, banyak terjadi tabrakan. Nah, yang bisa menjamin agar kita ini tidak saling bertabrakan, tidak saling berbenturan, apabila kita mau berpegang teguh kepada dua tinggalan Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke panjenengannya keliluru iki wis selamat ya. Al-Quran sampai sunnah Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dua hal ini ya harus kita pegang-pegang teguh. Ojo sampai merucut. Siji Al-Quran. Memang para jamaah ya, Allah itu menurunkan 4 kitab suci. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh membeda-bedakan antara kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi panjenengan gak oleh percaya Quran tok, tapi gak percaya Taurat, gak percaya Injil, gak percaya Zabur, gak oleh. Ya, gak boleh. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap kitab-kitab suci yang ada, ya, sebelum Al-Quran maksudnya, kita ini wajib yakin, wajib percaya
tapi tidak wajib mengamalkan. Kenapa tidak wajib mengamalkan? Kulo lan panjenengan wis dikei kitab dewi, jenengin apa? Nah, niku panjenengan amalno. Kewajiban kita kepada Al-Quran itu diantaranya mengamalkan. Dan diantara 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang dijadikan mukjizat itu cuma apa Bu? Al-Quran. Kalau nek tanya ibu-ibu biasanya semua kan nek jawab itu. Nek bapak-bapak itu nyantai. Biasanya ngono Pak ya. Tapi ya foto semangati tapi ini suaranya lebih keras ibu-ibu. Jadi Al-Quran yang dijadikan oleh Allah mukjizat. Karena ini mukjizat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang-orang yang sebelumnya itu bergelimang dengan dosa. Bergelimang dengan maksiat. Jika disentuh dengan Al-Quran, maka dia akan kembali sadar ke jalan yang benar. Karena Al-Quran itu mukjizat, punya kekuatan di luar kekuasaan manusia, di luar kemampuan manusia. Contoh nih, ya, sahabat Umar bin Khattab. Panjenengan semerap sahabat Umar bin Khattab, Pak? Semerap apa? Oh, cuma cerita nih, ya. Sahabat Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, itu orang yang paling ditakuti, Pak. Ditakuti oleh orang-orang Islam. Wis gono sing wani mek sahabat Umar. Dan termasuk orang yang sangat kejam. Beliau ini termasuk orang yang pernah membunuh anaknya dalam keadaan hidup-hidup. Itu sahabat Umar sebelum masuk Islam. Jadi kebiasaan orang Arab, ya. Nek duwe anak wedok iku apa Pak? Apa Bu? Gak seneng. Wedok itu dianggap sampah, ini sebelum Islam ya. Seperti itu, dianggap sampah, tidak berguna. Sehingga ketika punya anak perempuan itu mesti dibunuh. Nah, ketika anaknya sahabat Umar itu lahir perempuan, ya istrinya itu pinter. Pinter gimana Ustaz? Ya arek itu dipakai lanang. Jadi koyok lanang ngono Pak, wis koyok lanang. Dalam perkembangan waktu semakin besar akhirnya arek itu diajari numpak jaran. Jadi kalau saiki itu diajari numpak vario, numpak Scoopy, numpak Beat. Nah lho Pak. Ya diajari numpak sepeda sakniki. Biyen kok ono sepeda Pak. Sing ono apa? Jaran, unta, ya. Diajari Pak, begitu diajari dalam perjalanan, sudah diajari, delala anaknya kebelet pipis. Arek cilik Pak, mungkin makian ibu mau pas rapat ngono ya, disabuki mbok apa. Delala gak iso nyoplok dhewe. Gak iso nyoplok dhewe, akhirnya sahabat Umar nyoplokno. Begitu dibuka, aduh kok gak podo. Jadi lanang kok. Akhirnya marah beliau. Marah Pak, langsung pada saat itu. Ditanam Pak, dikubur dalam kondisi hidup-hidup. Itu waktu itu sahabat Umar sebelum masuk Islam loh ya. Tapi ketika beliau masuk Islam, tadi pembela Islam yang luar biasa. Lah ceritanya itu sahabat Umar pada sebelum masuk Islam, beliau ini mau membunuh Nabi Muhammad. Bayangan Pak, Nabi itu mau dibunuh. Wis gak saiki tok Pak, zaman sing ustad-ustad kiai diancam itu. Biyen zaman Rasulullah mengalami mau dibunuh, menghunus pedang. Sahabat Umar jalan menuju ke rumah Rasulullah. Di tengah jalan ketemu temannya. Namanya teman Pak, konco. Ya takon-takonan Pak. Ada Umar, arep nandi jak. Iki Umar metu. Ditakon, mau kemana wahai sahabat Umar? Saya mau ke Muhammad untuk membunuhnya. Apa kata sahabatnya? Apa kamu enggak keliru wahai Umar? Adikmu yang namanya Fatimah sekarang sudah menjadi pengikut
setia Nabi Muhammad. Loh, mendengar adiknya masuk Islam, menjadi pengikut Rasulullah, langsung Pak, merah wajahnya Pak, marah besar. Dia nggak jadi ke rumah siapa? Nabi Muhammad, tapi balik nang rumah siapa? Adiknya. Tujuannya apa? Ayo, untuk membunuh. Loh. Anak ayah dibunuh apa maneh? Dulure. Wes Pak, sudah berniat membunuh adiknya yang namanya Fatimah. Begitu di depan rumah, kemudian adiknya waktu itu di rumah itu sedang membaca Al-Quran. Nah, itu loh, Al-Quran. Surat apa? Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, dan seterusnya. Loh, mendengar adiknya membaca surat Toha, hatinya Umar itu gemeter Pak. Gemeter Pak. Sadar, dia baru sadar bahwa Al-Quran yang dibaca adiknya ini bukan main-main, bukan ciptaan Muhammad, tapi Allah. Lah disitulah kemudian ya sahabat Umar ini balik ke rumah siapa? Nabi Muhammad. Tujuannya bukan untuk membunuh, tetapi apa? Untuk masuk Islam. Itu diantara kemukjizatan Al-Quran ya. Makanya ayo kita ini ya dibiasakan membaca Al-Quran. Ya, kata Rasulullah, taraktu fikum nasihataini, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua macam nasihat. Satu, nasihat yang bisa berbicara, yaitu Al-Quran. Ya, ayo biasakan kita baca karena ini mukjizat. Yang kedua, bukti Al-Quran itu adalah mukjizat para jamaah. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Enggak ada Pak. Orang Arab pada saat itu memang kan gandrung Pak. Gandrung membuat syair-syair. Nih saiki nu cara sakniki napa Bu? Puisi. Misalkan judulnya Mama. Nah, sing api ditempelno dinding Ka'bah. Waktu itu. Lah kegandrungan itulah kemudian Allah menjadikan Al-Quran untuk menandingi mereka, kehebatan mereka. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi kehebatan Al-Quran. Bahkan Allah itu menantang di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Kata Allah begini, nek gak percaya mbek Al-Quran yang saya turunkan kepada hambaku Muhammad, tolong datangkanlah satu surat tok Pak. Satu surat. Al-Quran itu berapa surat? 114 surat. Allah nantang cuma satu surat. Wad'u syuhada'akum, panggil para pakar-pakar. Wong pinter-pinter ahli bahasa, suruh ngumpulkan kata Allah. Ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Tapi wong Arab waktu itu, wong kafir itu mokong Pak. Sik nantang ae kan. Maca-maca Quran, buka-buka surat-surat, ketemu surat Al-Fil. Akhirnya nandingi surat Al-Fil akhirnya. Gawe surat apa? Al-Fil. Koyo Al-Fil Pak memang. Nek dikei bismillah mis koyo surat temenan, koyo Al-Qur'an nek gak ngerti. Enak iki rek mesti. Nek dengung ngimami mungkin ya iso wae. Nek gak ngerti ya bunyinya gini. Al-filu mal-fil. Loh kan mirip Pak ya. Wa ma adraka mal-fil. Loh, mirip Quran gak Bu? Mirip. Al-filu batnul kabir
ورجله طويل وكيله قصير وعينه صغير. Sing gak ngerti Allah, oh, dipikir Quran. Nah ini kalau diterjemahkan, diartikan mirip persis kayak nyanyiannya ibu-ibu TK. Gajah binatang yang amat besar, mirip itu artinya. Ya. Maka sejak itu kemudian Musailamah yang ngarang tadi disebut Al-Kadzab, si pendusta. Jadi enggak ada yang sanggup Pak menandingi kehebatan Al-Quran. Bahasanya itu luar biasa. Ya. Ini I akhirnya IKB. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. IKB. Ini U, yo melo U. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Indah bahasanya Pak. Ya. Ini A yo AKB. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ni an yo an kabeh. Cobaan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ni ot yo ot. Apa ni ot itu? Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Sampeyan iso kayak gini? Gak iso, Pak. Al-Qur'an gak kena ditandingi karena mukjizat. Ya. Isinya sesuai dengan fitrah manusia. Tidak bertentangan sama sekali. Contoh perintah poso. Allah perintahkan puasa kan cuma dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Iku tok wis. Mari ngono bebas. Ya. Allah tahu kemampuan kita manusia, Pak ya. Wong kadang-kadang mari asal jenenge semongko bolak-balik diambung enak rek digeleng-geleng ngene. Semongko iku ya, kadang duren yang ngono sampai kecocok. Wis itu saya tahu kemampuannya. Cukup sampai terbenamnya matahari. Seperti itu. Sesuai dengan fitrah. Karena ini mukjizat. Enggak ada direvisi macam-macam enggak. Karena ini sudah disetting oleh Allah ya 14 abad yang lalu. Terus dibaca, siapa saja itu pantas Pak Al-Quran Pak. Dibaca siapa saja pantas ya. Arek cili ya, panjenengan ningali TV, RCTI sak mangke ya. Masya Allah. Alfa sudah siap? Insya Allah siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Arek cilik pantes. Remaja, ya pantes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pantes. Wong tuwek, pantes apa enggak? Pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pantes. Coba wong tuwek nyanyi. Ayo. Nyanyi kira-kira ati sampean ngerasani apa? Ana wis tuwek umur 70 nyanyi ngarepe omah. Balonku ada 5. Kira-kira ya apa, Bu? Ngerasanane gak enak. Ya Allah, kasihan ya, agak sedikit. Ngerasanane gak enak. Tapi ini Al-Quran yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerasanane enak. Ya Allah Pak Haji itu loh ya. Luar biasa sudah tua tapi dia rajin ngaji. Hebat dia orang soleh. Nek wedok solika. Anak solika aja nih.
Lah itu Al-Qur'an, kehebatan Al-Qur'an ya. Dan dibaca siapapun pantas. Tidak ada orang yang mengatakan jadul, tidak ada. Padahal Al-Qur'an diturunkan berapa? 14 abad yang lalu. Ya. Saiki sampean moco, enggak ada yang mengatakan jadul, Pak, enggak ada, Pak. Saya belum pernah dengar. Tapi ini lagu nih Bang Haji Mairama. Kenal lah Bu, Mairama kok guyang-guyu. Nek saya main lagu ono saiki, yakin wong-wong ngomong sekian lama aku menunggu. Mesti ngomong wala jadul. Jadul. Mesti ngono, Pak. Ini buatan manusia. Ya. Diwaca dalam situasi apapun pantas ya. Ya. Ono kematian dibaca no Yasin pantas ya. Ada orang yang mau nazak itu, Pak, ya, mau meninggal dunia dibaca no Al-Qur'an Yasin pantas ya. Makanya sampe ini kudu pinter. Kalau nunggu wong mati itu mau mati maksudnya ya bacakan Yasin atau di kuping Allah atau la ilaha illallah. Nah, nek wis ngomong Allah atau la ilaha illallah sudah, jangan dijak ngomong lagi. Kadang kan nggak ngerti. Ayo Allah, la ilaha illallah. Putune teko nggo martabak. Pak, gila Pak. Putumu teko lho martabak. Hah? Langsung mati. Ya salah sendiri. Akhirnya kalimat terakhir apa? Hah? Nah, kan sama. Makanya hati-hati ya. Jadi sekali lagi Al-Qur'an itu dibaca dalam situasi apapun pantas. Kan duwe-duwe dikasak waqiah. Ya Bu, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba. Yuna, kok waqiah iya? Yang utang. Serepot iki. Ya. Jadi ayo ya. Ayo kita yakin Al-Qur'an ini adalah firman Allah ya. Kita harus yakin dan kita harus belajar memahami Al-Qur'an, belajar baca dulu, kemudian belajar memahami Al-Qur'an, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Ya. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka dia akan menuntunnya ke dalam surga. Ya. Wa man ja'alahu khalfa dhuhri. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu dekek mburi, Pak. Wis gak ngereken Al-Qur'an, dicampakkan Al-Qur'an itu, gak ngereken. Apa kata Rasulullah? Saqahu ilan nar, maka dia akan dicampakkan, mengarahkannya dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo Al-Qur'an ini dibaca ya. Bahkan kata Rasulullah ya, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini nanti bisa memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat kelak bagi orang-orang yang mau membacanya. Ayo diwaca wong biyen-biyen niku masyaallah omahe ku elek-elek, Pak. Nek udan kadang-kadang kebocoran, Masya Allah. Nek angin brobos menjeru karena gedek ya. Adem, tapi atine ayam-ayam. Sebab apa? Bendino itu diwaca Al-Qur'an. Apa maneh malam Jumat iku Masya Allah kabeh niku kula seiring si alit-alit ya. Kabeh ku maca Yasin coba, Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ana sing duwe rada seret utange akeh. Idza waqa'atil waqi'ah. Ana sing ngono. Bapake ning ngajari, ibuke ngajari. Ayo nak, maca nak. Mim fathama tak fathata mim domamu mata. Ya belajar Al-Qur'an memang seperti itu, dulu itu gitu. Metodenya enggak ada. Anakum ainakum inakum. Ya, bunakum wis macam. Saiki metodenya akeh, ana ikra, ana qiraati, ana tilawati, ana wis macam-macam. Ya. Makanya ayo ya kita ini membiasakan Al-Qur'an. Apalagi kata Rasulullah, dipesankan Rasulullah ya, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu bis sholati dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Pokoknya omane biasa diwaca Qur'an mlebu iku ayem Pak ati, Pak. Ayem, Pak.
beda. Walaupun rumahnya itu biasa, ya nggak mewah, tapi ketika Al-Quran itu sering dibacakan di dalam rumah itu, insya Allah orang yang masuk, orang yang menghuni rumah itu ada ketentraman hati. Ya, mudah-mudahan ya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli Quran semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillah.